Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang ke-6. Judul renungan kita pada hari ini adalah begitu saja tidak bisa. Apakah ungkapan seperti judul di atas kerap kita dengarkan, terima, atau bahkan diucapkan? Dahulu terkadang saya mengucapkannya, namun pembawaan saya berubah karena suatu pengalaman sederhana. Ketika bermain basket, dalam posisi tanpa penjagaan, saya mencoba memasukkan bola dari jarak dekat. Pasti masuklah, pikir saya yakin. Namun yang terjadi di luar dugaan saya, bola bukannya masuk melainkan berputar dan keluar menjauhi ring basket. Sejak itu saya belajar untuk lebih berhati-hati untuk tidak mudah berkata begitu saja tidak bisa kepada siapapun dalam berbagai situasi kehidupan. Siapapun pernah melakukan kesalahan, termasuk saat melakukan hal yang paling mudah sekalipun. Itulah sebabnya tak ada alasan untuk meninggikan diri atau merasa lebih hebat daripada orang lain. Begitulah pemahaman yang juga dimiliki oleh para rasul ketika segala aktivitas pelayanan mereka yang diakui lewat perkataan, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Atas dasar itulah mereka melayani Tuhan, sambil memastikan agar hati mereka tetap terjaga dari setiap kebanggaan diri atau merasa lebih hebat dari orang lain. Memahami bahwa segala kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah bukan berarti menghilangkan kesungguhan kita dalam melakukan sesuatu. Upaya maksimal tetap perlu dilakukan. Tetapi tidak lagi ada keinginan untuk meninggikan diri. Bukankah segala yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Tuhan? Jadi, mari teladani semangat para rasul dalam setiap bidang kehidupan yang kita jalani dan tetap rendah hati. Hidup yang disandarkan pada kasih karunia Tuhan akan terhindar dari kesombongan. Apa yang patut dibanggakan dari seorang pelayan Tuhan? Ya. Oke, yang patut dibanggakan itu sebenarnya apa sih dari seorang pelayan Tuhan? Itu yang kita bahas, gitu ya. Oke, mari kita baca gitu ya. Pelayan-pelayan perjanjian baru ya, 2 Korintus 3, 1-6 ya. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan kepada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayanan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh itu menghidupkan. Saudara, dari sini pujian untuk pelayanan ya. Dalam melakukan suatu pelayanan, janganlah kita merindukan pujian dari manusia. Ini prinsip yang kelihatannya sederhana tapi penting. Karena apa? Seringkali karena waktu kita do something, apapun ya, do something entah untuk Tuhan atau do something untuk dalam hal pekerjaan sekuler misalkan seperti itu, atau do something untuk orang lain atau apapun lah. Seringkali hati kecil terkadang ingin dilihat orang. Secara natural pada umumnya manusia seperti itu. Pengen lihat bahwa segala sesuatunya itu dihargai, itu wajar, ya wajar. Tetapi kalau melakukan sesuatu hanya semata-mata untuk dipuji atau dihargai, atau cari nama, apalagi melakukan sesuatu itu dengan menjilat orang lain, atau menjatuhkan orang lain supaya dirinya itu ternama. Maka yang terjadi adalah itu hal-hal yang sangat menjijikan di hadapan Tuhan. Kembali lagi ke pelayanan. Jangan sampai melakukan pelayanan itu untuk mencari nama.
mencari pelayanan, melakukan pelayanan untuk supaya tenar atau show off. Ini yang jadi permasalahan ya. Jadi do something for God. Itu benar-benar motivasinya tuh harus tulus. Motivasinya apa? Karena aku sudah diselamatkan oleh darah Kristus yang mahal. Maka aku harus seyogyanya, aku harus memberikan kontribusi untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dan menyebarkan kepada orang lain bahwa kasih Kristus ini luar biasa. Oke? Nah, jadi poinnya adalah rindukanlah penilaian dari Tuhan itu jauh lebih penting daripada 1 juta pujian dari manusia yang ditujukan kepada Anda. Masalahnya kadang itu kebalik gitu ya. Kita tuh kadang tidak peduli Tuhan tuh nilai apa. Karena dia tidak kelihatan. Dia, orang lain nggak bisa melihat penilaian Tuhan seperti apa. Tapi orang lain bisa melihat 1 juta pujian yang ditujukan kepada kita. Bisa. Karena itu terkadang kita justru lebih peduli terhadap apa yang bisa dilihat daripada apa yang nggak bisa kelihatan. Padahal 1 Samuel 16 ayat 7 itu ngomong, Tuhan itu melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan bisa melihat hati. Kalau Anda menganggap firman Tuhan ini adalah, Alkitab ini adalah firman Tuhan, berarti Anda harus menaatinya dong. Anda harus setuju terhadap prinsip-prinsip yang diberikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong yang tidak kelihatan, yang Tuhan perhatikan, itu jauh lebih penting daripada yang kelihatan. Nah sekarang Anda kebalikan, yaitu 1 juta pujian dari manusia itu jauh lebih penting daripada apa yang Tuhan nilaikan kepada Anda. Jikalau Anda tetap berpegang seperti itu, mendingan cepat-cepat bertobat. Bukan kebetulan Anda mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Karena firman Tuhan memang bermanfaat untuk mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan segala kesalahan-kesalahan kita, dan menegur segala keberdosaan kita, sehingga membuat kita itu berbalik kepada Dia. Oke, ayat yang kedua, kamu adalah surat pujian yang tertulis dalam hati kami. Jadi ini kan tulisan kepada jemaat yang di Korintus. Jadi kalau orang ingin melihat atau ada sesuatu yang bisa dibanggakan seperti judul tadi ya, apa sih yang dibanggakan dari seorang pelayan Tuhan? Gitu ya. Nah, yang dibanggakan adalah ini ya, buah pelayanan daripada Paulus. Tidak perlu pujian daripada manusia. Tetapi bukti konkret bahwa ada orang yang dulunya tidak percaya Tuhan. Tetapi sekarang menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya dengan sungguh-sungguh. Dulunya mungkin jadi ateis atau agnostik. Atau skeptis. Dan tis-tis yang lain gitu ya. Jadi dulunya mungkin meragukan Tuhan di dalam hidupnya itu ada atau tidak. Tetapi ketika dia dengan pelayanan seorang atau mungkin pelayanan Anda menjadi percaya kepada Kristus Yesus, bukankah itu suatu kepuasan tersendiri dari seorang mengikut Kristus, bukan? Karena dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan itu lebih luar biasa. Karena di dalam dunia ini ya, ada yang lebih luar biasa dari suatu sekedar penghargaan, misalkan uang atau apa. Dilibatkan dalam sesuatu itu luar biasa, ya. Saudara, ilustrasi favorit saya itu begini, karena saya suka sepak bola ya. Klub kesukaan sepak bola saya adalah Tottenham Hotspur gitu ya, yang pelatihnya barusan dipecat gitu ya. Jose Mourinho dipecat, digantikan oleh Ryan Mason. Tapi bukan itu poinnya, poinnya adalah begini. Kalau suatu saat nih, saya ke stadion Tottenham Hotspur gitu ya. Kemudian saya diberi kaosnya Tottenham Hotspur. Terus di belakangnya tertulis nama Hadi. Gitu ya. Terus dikasih nomor punggung. Terserah lah ya. Nomor 13, nomor 14, 15 terserah lah. Kemudian oleh pelatih baru itu ya. Disuruh main 5 menit atau 10 menit gitu ya. Di stadion yang sangat, di klub yang sangat saya cintai. Maka yang terjadi apa? Mau kan?
misalkan ada suatu kesempatan lain, dikasih kesempatan itu, terus kita nggak dibayar nih, hanya untuk main, memberikan kontribusi terhadap apa namanya tim tim Anda itu. Kira-kira mau apa enggak itu? Mau kan? Karena apa? Anda tuh dilibatkan dengan sesuatu yang Anda cintai. Walaupun walaupun Anda tidak dibayar, Anda tuh kan rela berkorban untuk itu. Karena dasar yang mengikatkan antara Anda dan klub sepak bola itu adalah apa? Cinta. Anda ngefans banget sama klub sepak bola itu. Begitu loh. Jadi terhadap hal-hal yang seperti ini ya, Anda harus tahu gitu ya. Kekuatan cinta itu lebih besar dari apapun. Ya. Demikian juga ini. Cintanya, kekuatan cintanya Paulus pada Yesus. Karena Yesus sudah mengubahkan hidup Paulus. Itu jauh lebih besar dan diaplikasikannya dengan apa? Mempertobatkan jemaat-jemaat Korintus yang mungkin aslinya adalah ateis atau agnostik atau politeis. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah buah pelayanan daripada Paulus. Oke, lanjut. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi jemaat Korintus itu adalah buah pelayanan daripada Paulus. Pertanyaannya adalah, buah pelayanan kita itu apa sekarang? Saudara, yang perlu diperhatikan adalah, apapun yang dilakukan oleh Paulus, itu bukan ditujukan untuk meninggikan Paulus, tetapi meninggikan Tuhan saja. Kenapa kok seperti itu? Karena gini ya, dikatakan di sini, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Maksudnya adalah, surat yang ibaratkan ini diilustrasikan dengan tinta. Itu tintanya yang nulis adalah roh Allah yang hidup. Ya toh? Roh Allah yang hidup itu yang berkuasa dalam diri orang yang berdosa, sehingga orang itu diubahkan dari yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi yang mau ditinggikan ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Saudara kalau melayani Tuhan, siapa yang saudara tinggikan? Apakah Tuhan sendiri yang saudara tinggikan? Ku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Itu prinsip pelayanan. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Jangan sampai dibalik. Tuhan semakin berkurang, aku harus semakin bertambah. Berarti apa yang Anda beritakan itu bukan firman Tuhan. Jadi Paulus di sini hanya dipakai sebagai alat. Bukan tokoh utama dalam peristiwa pertobatan dalam orang Korintus. Jadi kalau misalkan ada penghargaan kayak piala Oscar gitu ya, yang dapat piala Oscar, itu biasanya kan ada aktor utama, aktor pembantu, apa gitu. Yang dapat semuanya itu adalah Tuhan sendiri. Kita tidak dapat bagian apapun. Kita itu adalah hamba-hambanya yang mau diberi kesempatan. Sesungguhnya tidak layak, tetapi dikasih kesempatan untuk mau bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Ya kayak tadi saya di Tottenham Hotspur. Memang gaya saya bermain lebih baik dari Harry Kane gitu, atau Son Heung-min. Enggak juga, bukan. Tetapi saya diberi kesempatan untuk main di Tottenham Hotspur. Itu suatu hal yang luar biasa. Seandainya gitu ya. Ini cuma permisalan doang, ya. Oke. Prinsip Yohanes Pembaptis dipakai ya, yang tadi harus sebut. Aku harus semakin berkurang, dia harus semakin bertambah. Dan ini yang penting. Allah yang mengubahkan hati manusia, supaya manusia itu bisa percaya pada Tuhan. Jadi jangan pernah Anda bermegah atau berbangga pada pelayanan, terus atas dasar karena aku nih orang itu bertobat. Jangan. Karena Tuhan yang mengubahkan hati manusia. Bukan semata-mata 100% karena manusia itu sendiri. Lanjut. Pengenalan akan Allah karena Kristus. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Jadi, bagaimana seseorang itu bisa mengenal Allah dengan benar? Jawabannya adalah melalui Kristus.
Mengapa kok orang itu harus melalui Kristus barusan mengenal Allah dengan benar? Karena melalui pengorbanan Kristus, orang itu bisa tahu seberapa cintanya Tuhan itu pada manusia. Saudara, kita baca Yohanes 15 ayat 13. Ini ayat luar biasa sekali. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini mentok ini. Tidak ada yang kasih yang lebih tinggi daripada ini. Saudara, Yesus Kristus memberikan nyawanya. Bahkan kepada musuh-musuhnya seperti kita. Cuma memang kita sudah dianggap sebagai sahabatnya setelah menerima penebusan dalam Kristus Yesus. Tetapi memberikan nyawa itu direlasikan dengan kasih. Itu adalah hal yang paling luar biasa. Artinya apa? Yang paling berharga dalam hidupnya itu sudah diberikan kepada sahabat-sahabatnya. Kalau yang paling berharga, yang paling itu kan yang sudah paling top dia. Kalau yang paling berharga yaitu nyawanya sendiri sudah diberitakan atau diberikan, maka dapatkah disebut ada kasih yang lebih tinggi daripada yang paling itu yang sudah diberikan? Gak ada kan? Karena ini sudah paling, sudah mentok gitu loh. Jadi artinya kembali lagi ke penebusan salib Kristus. Yesus Kristus itu sudah memberikan nyawanya, sudah mentok ini paling ultimat, paling utama. Dan apa yang Allah lakukan yang paling utama itu yang saudara dan saya sekarang nikmati sebagai orang yang percaya. Saudara sadar akan hal ini? Jadi saudara itu bisa mengenal Allah itu mencintai itu seperti apa sih? Seperti orang yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti itulah Anda dicintai oleh Tuhan. Pertanyaannya kembali kepada kita. Apakah kita sudah all out untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita sudah all out benar-benar berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan? Yes or no? Atau diri kita tidak peduli terhadap pekerjaan Tuhan? Atau menganggap itu adalah pekerjaan orang lain, bukan untuk saya. Loh, kalau mau keselamatan di dalam Yesus mau. Tetapi kalau suruh pelayanan nggak mau, lah repot lah model kayak gini. Tapi sesungguhnya ya, seorang yang mengalami kasih Tuhan dan mengerti dengan benar-benar bahwa sesungguhnya dia itu tidak layak, tapi dia itu dilayakkan oleh penebusan Kristus Yesus. Orang itu seharusnya berjuang mati-matian untuk pekerjaan Tuhan. Saudara perhatikan perkataan saya ini baik-baik. Dengan diri kami ayat 5 ya, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Memang, kita semua adalah manusia yang penuh keterbatasan. Tetapi, perhatikan ayat selanjutnya. Kalimat selanjutnya. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi, perkara bahwa kita dimampukan mungkin melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam pelayanan, itu adalah pekerjaan Allah. Sekali lagi, melalui ayat ini, Paulus meninggikan Yesus. Paulus meninggikan Tuhan. Bukan meninggikan aktivitasnya, tapi meninggikan siapa di balik orang yang membuat Paulus menjadi seperti ini. Segalanya berasal dari Tuhan. Ini ayat 6 lebih jelas sekali. Ialah yang membuat kami sanggup jadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Saudara, status pelayan Tuhan itu berasal dari Tuhan. Karena dikatakan dia yang membuat. Kalau Tuhan yang membuat, masa mau dilawan sih? Enggak kan? Jadi memang Allah itu yang berinisiatif melibatkan manusia dalam pelayanannya. Bukan orang lain. Allah itu yang sanggup memampukan manusia yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Untuk melayani dia dengan sungguh-sungguh. Kemudian pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, nah kemudian kalimat selanjutnya itu menerangkan perjanjian baru itu apa sih? Perjanjian baru itu maksudnya gini. Jelaskan yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Dulu kan ada hukum Taurat. Tetapi dari roh. Hukum tertulis itu mematikan. Maksudnya hukum tertulis mematikan apa? Bukan berarti hukum Taurat tidak berguna. Bukan. Tapi melalui hukum Taurat kita bisa tahu standar Tuhan itu seperti apa. Dan ketika kita bisa tahu standar Tuhan seperti apa, dan ketidakmampuan manusia untuk melakukan standar Tuhan, itulah yang menyebabkan bahwa kita ini hopeless.
tanpa pengharapan. Bukan salahnya Tuhan, tapi salahnya kita. Itulah yang mematikan. Melalui standar-standar yang tinggi itu kita tidak mungkin mencapainya. Karena tidak mungkin mencapainya, ada satu solusi. Melalui apa? Percaya pada Yesus. Melalui Roh Kudus. Maka engkau akan hidup. Saudara, seberapa keras pun Anda melakukan peraturan-peraturan agamawi, tidak mungkin Anda 100% melakukannya. Dari Anda hidup sampai Anda meninggal. Tidak mungkin Anda melakukan 100%. Pasti kita adalah manusia secara natur orang berdosa. Pasti jatuh berdosa. Bukan hanya mungkin satu atau dua hukum. Mungkin semua hukum kita sudah pernah langgar. Kan kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Jadi bukan salahnya hukum itu mematikan. Hukum itu kalau tidak ada maka kita tidak salah. Bukan. Hukum itu ada karena pengen tahu standar Tuhan itu seperti apa. Supaya kita tahu nih standar Tuhan itu seperti apa. Dan supaya kita tahu betapa jauhnya diri kita. Apa yang kita lakukan di hadapan dengan standar Tuhan yang mulia itu. Dan ingatlah, di tengah ketidakmampuan itu, Tuhan itu kasih mau turun sebagai manusia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saudara dan saya. Di akhir renungan pada hari ini, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau akan ditebus, dilepaskan daripada sekolah dosa-dosamu. Percayalah kepada Dia dengan segenap hatimu. Karena perbuatan baik tidak bisa melepaskan Anda dari segala dosa-dosamu. Perbuatan baik itu hanya sebagai reflektif daripada ketika orang sudah percaya kepada Yesus. Tetapi untuk sebagai dasar, sebagai keselamatan, maka perbuatan baik tidak mempunyai kontribusi apapun dalam keselamatan. Karena perbuatan baik kita tidak sempurna atau cacat di hadapan Tuhan. Oke, sekian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.